Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian dari graf Euler dan graf Hamilton sekaligus memberikan contoh soal dari graf Euler dan graf Hamilton. Saya Dian Nur Farida, RP, jurusan RPL S1 RPL Sistem Informasi dengan NIM 21010111123. Graf Euler. Graf Euler memiliki pengertian yaitu lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Perbedaan antara lintasan Euler dan sirkuit Euler adalah jika lintasan Euler bermula pada titik satu, misalkan dia tidak harus kembali ke lintasan satu. Sedangkan untuk sirkuit Euler sendiri, jika kita memulai di titik yang satu, maka kita harus kembali ke titik satu itu tadi. Kemudian, graf yang merupakan sirkuit Euler disebut dengan graf Euler, sedangkan graf yang mempunyai lintasan Euler disebut sebagai graf semi Euler. Di dalam graf Euler ada beberapa teorema. Sedangkan di sini saya akan menjelaskan dua teorema. Teorema yang pertama adalah graf terhubung G adalah graf Euler jika dan hanya jika derajat dari masing-masing titik adalah genap. Sedangkan teorema yang kedua adalah jika graf G memiliki lebih dari dua titik berderajat ganjil, maka G adalah graf non-Euler. Sedangkan jika G memiliki dua titik berderajat ganjil, maka G memiliki lintasan Euler. Dan ini berlaku juga ketika memiliki satu titik berderajat ganjil. Ini adalah salah satu pengaplikasian dari teorema yang sebelumnya. Sebagai salah satu contohnya adalah gambar A. Kenapa disebut graf semi Euler? Karena dia memiliki dua titik berderajat ganjil. Di sini adalah kita bisa mencontohkan, yaitu adalah titik 3. Ini memiliki 3 derajat, yaitu 1, 2, dan 3. Juga di titik 1 memiliki 3 derajat, yaitu 1, 2, dan 3. Itu juga berlaku pada gambar B dan gambar F. Kemudian untuk contoh graf Euler, di sini adalah C dan D. Di sini gambar C disebut sebagai graf Euler karena memiliki titik derajat genap di semua simpulnya. Misalkan 1, dia memiliki titik derajat adalah 1, 2. Kemudian untuk titik simpul 2 memiliki 1, 2, 3, 4. Dan itu juga berlaku di titik-titik yang lain memiliki derajat genap. Sedangkan untuk salah satu contoh yang bukan merupakan graf semi Euler atau graf Euler adalah gambar E. Gambar E ini salah satu syarat bukan graf semi Euler atau graf Euler adalah memiliki lebih dari 2 derajat ganjil di setiap simpulnya, yaitu misalkan simpul A, simpul 1 maksud saya memiliki 1, 2, 3. Simpul 4 juga memiliki 1, 2, 3 derajat. Simpul 5 memiliki 1, 2, 3 derajat. Dan juga simpul 4 memiliki 1, 2, 3 derajat. Jadi sudah bisa menjelaskan bahwa gambar E bukan merupakan graf Euler. Kemudian langsung ke latihan soal. Gambar di bawah ini adalah denah lantai dasar sebuah gedung. Apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu di lantai itu hanya dengan satu kali saja? Jika kita boleh memasuki pintu yang mana saja? Kemudian penjelasannya adalah kita menyatakan setiap ruangan termasuk ruangan luar sebagai simpul dan pintu-pintu yang menghubungkan antar ruang sebagai sisi. Kemudian graf yang dihasilkan ditunjukkan dengan garis putus-putus. Di setiap pintu hanya boleh dilalui sekali saja.
yang dipandang sebagai sisi di dalam graf. Karena kita tidak diharuskan kembali ke titik awal asal keberangkatan, maka persoalan ini sebenarnya adalah menentukan apakah di dalam graf tersebut terdapat lintasan Euler. Karena kalau kita kembali ke titik asal, berarti kita harus menjelaskan atau membuktikan bahwa itu adalah sirkuit Euler. Kemudian agar graf mempunyai lintasan Euler sesuai dengan teorema tadi, maka harus terdapat dua simpul berderajat ganjil dan simpul lainnya berderajat genap. Setelah kita gambarkan lintasan grafnya, akan terdapat gambar seperti ini. Dan dapat dari representasi graf tersebut diperoleh dua simpul berderajat ganjil, yaitu simpul 1 dan 6. Simpul 1 adalah ini. Simpul 1 ada memiliki derajat ganjil, yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian untuk simpul 6 adalah ini memiliki derajat ganjil juga, yaitu 1, 2, dan 3. Sedangkan simpul lainnya berderajat genap. Oh ya, tadi sebelumnya melihat dari pintu tadi, kita mendapatkan 7 simpul ya teman-teman. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang 1 sama 6 ini adalah memiliki berderajat ganjil, sedangkan simpul lainnya berderajat genap, yaitu 7. Misalkan kita mulai dari 7, ada 1, 2, 3, 4. Terus simpul 6 ada 1, 2. Simpul 5 ada 1, 2, 3, 4. Simpul 2 ada 1, 2. Simpul 3 ada 1, 2. Jadi sudah bisa dijelaskan berdasarkan gambar ini bahwa simpul ganjil simpul 1 dan 6, simpul lainnya berderajat genap. Dan menurut teorema yang tadi, pasti terdapat lintasan Euler dalam graf tersebut. Jadi kita dapat melewati pintu itu tepat 1 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah graf Hamilton. Lintasan Hamilton, suatu graf merupakan lintasan yang melalui setiap titik dalam graf tersebut tepat 1 kali. Jika lintasan tersebut kembali ke titik awal sehingga membentuk lintasan tertutup, maka lintasan ini dinamakan sirkuit Hamilton. Graf yang memuat sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang memuat lintasan Hamilton dinamakan graf semi Hamilton. Salah satu contoh pengaplikasian dari graf Hamilton adalah di graf ini, graf 1 merupakan graf semi Hamilton karena merupakan lintasan Hamilton. Kenapa disebut lintasan? Karena dia hanya menghubungkan titik-titik, yaitu misalkan urutannya adalah S, R, Q, P, dan dia tidak kembali lagi ke S. Maka disebut dengan lintasan Hamilton dan merupakan graf semi Hamilton. Sedangkan untuk gambar G2 disebut dengan graf Hamilton karena memiliki sirkuit Hamilton, yaitu dengan urutan T, Q, R, S, P, T. Oh, sorry. Jadi, jadi bermula dari T dan kembali lagi ke T. Karena di sini perbedaan antara Hamilton dan Euler adalah karena Euler itu harus melewati semua sisi, sedangkan untuk Hamilton sendiri yang penting adalah melewati simpul-simpulnya. Jadi ada beberapa sisi yang tidak dilewati tidak masalah, yang penting semua simpul terlewati. Kemudian untuk yang ketiga, tidak terdapat lintasan sirkuit ataupun tidak terdapat lintasan maupun sirkuit Hamilton karena di simpul-simpulnya ada beberapa yang tidak ada garis penghubungnya. Kemudian salah satu teorema yang ada di graf Hamilton adalah di dalam graf lengkap G dengan N buah titik, jika N lebih besar atau sama dengan 3 dan N jumlahnya ganjil, terdapat N-1 bagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas atau tidak ada sisi yang beririsan. Sedangkan untuk N lebih besar atau sama dengan 4 dan N jumlahnya genap, maka terdapat N-2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas.
Contoh soal untuk graf Hamilton ini adalah 9 anggota sebuah klub bertemu setiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan duduk sedemikian hingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda pada setiap makan siang. Berapa hari pengaturan tersebut dilaksanakan? Jika melihat dari soal ini, kita bisa menggambarkan dengan gambar seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titik. Kemudian tahap penyelesaiannya adalah dapat dipresentasikan oleh sebuah graf dengan 9 buah titik. Sedemikian hingga setiap titik menyatakan anggota klub dan sisi yang menghubungkan dua buah titik menyatakan kedua titik tersebut bertetangga tempat duduk. Seperti digambarkan sesuai dengan graf Hamilton, berarti ini tadi ada 9 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yaitu berarti kita menggabungkan antara 9 simbol ini. Jadi ada satu, ini seperti ini. Bisa digambarkan di sini bahwa 9 titik ini terhubung satu sama lain dan berakhir di titik yang sama. Berarti itu merupakan sirkuit Hamilton. Selain gambarnya memutar, juga ada rintasan yang berupa garis putus-putus ini, yaitu dengan urutan 1, 5, 8, 3, 6, 4, 2, 9, 7, 1. Jadi tadi bermula dari 1, berakhir dengan 1 juga. Itu merupakan salah satu ciri dari sirkuit Hamilton. Sehingga ini merupakan dua buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Menurut teorema, jumlah pengaturan tempat duduk yang berbeda, yaitu tadi N, teorema yang menjelaskan bahwa N lebih besar atau sama dengan 3, N lebih besar atau sama dengan 4 dan 3 dan jumlahnya. Teorema yang menjelaskan N lebih besar atau sama dengan 3 dan jumlahnya ganjil, maka rumusnya adalah N sama dengan N-1 per 2 sama dengan jumlahnya tersebut. Jadi kita tahu bahwa N sama dengan 9. Nah, 9 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi rumusnya adalah N-1 bagi 2. Seperti ini untuk jumlah N secara ganjil. Jadi dan hasilnya adalah 4. Jadi pengaturan tempat duduk yang berbeda dapat dilakukan selama 4 hari. Hal ini berarti setiap peserta memiliki tetangga yang berbeda dengan hari sebelumnya. Demikian penjelasan tentang graf Euler dan graf Hamilton beserta contoh soalnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.